Rendah hati itulah yang diperlihatkan Yeshua waktu dia di kayu salib. Dia rendah hati, bukan dia nggak bisa punya kuasa untuk membuat sesuatu terbalik-balik semuanya, tapi dia rendah hati menerima apa yang ditetapkan bagi dia. Nah, itulah yang saya mau bilang, pulih itu bukan mengatakan yang lama sesat, tetapi yang lama itu sudah rusak sehingga harus dipulihkan. Nah, berarti saya mau katakan dari awal tentang Elohim itu sudah ada dari Elohim sendiri. Lalu terjadilah yang namanya pergeseran, perubahan, kayak tadi Bapak bilang, dari Yeshua Aramik jadi Yunani, jadi ini sampai sekarang jadi Yesus kata orang Batak. Nah, itu berarti ada terjadi pergeseran. Nah, bahkan ada kehilangan. Awalnya dikatakan sejak keturunannya siapa itu? Nama Yahweh mulai dikenal oleh orang. Enos. Kan jadi nama Yahweh itu sebenarnya sudah dikenal sejak zamannya Enos. Tetapi kenapa tidak ada lagi? Nah, berarti bukannya tidak pernah nama Yahweh ada. Ada, sudah ada nama Yahweh. Cuman terjadi kehilangan karena banyak perubahan, pergeseran. Nah, sekarang semua ini berantakan. Sampai akhirnya Tuhan bilang, aku akan datang. Itu konsep sama kita. Bahwa Tuhan kita, Elohim kita harus datang sekali lagi untuk kepenuhan segala sesuatunya. Nah, untuk itu harus dipulihkan. Nah, dikembalikan kepada formatnya. Itu sebabnya tadi saya katakan, bukan soal pewahyuan di akhir zaman itu sebenarnya bukan soal nama. Nama dipulihkan, dikembalikan. Tetapi pewahyuan yang tidak bisa dilihat terang-terangan itu adalah panjinya. Itulah yang dikatakan di dalam Daniel. Simpan dulu, jangan dibuka semua. Nanti penyingkapan itu di akhir zaman. Nah, kenapa? Karena ada hal-hal yang harus terjadi dulu. Ya, Israel harus muncul dulu. Peraturan ketetapan pemerintah harus dibukukan dulu. Lalu harus terjadi dulu kegenapan firman bahwa dia bilang, keselamatanku di dalam namaku kepada sebuah bangsa, yaitu Israel. Jadi harus muncul dulu Israel dari Yakub. Tetapi sebelum Yakub lahir sudah ada bapuknya kan? Abraham. Elohim berfirman nggak dengan Abraham? Ada firmannya, ada janjinya. Kamu akan menjadi bapak segala bangsa, bukan bapaknya Israel. Segala bangsa. Berarti di konsep pikirnya Tuhan, viewpointnya Tuhan, bangsa itu ada dua jenis. Satu, bangsa pilihannya. Satu, bukan. Yang terdiri dari yaitu Goyim yang dibilang bangsa-bangsa. Nah, jadi ini konsep diberikan janji kepada Abraham. Lalu kepada Yakub dijanjikan adalah sebagai Israel bangsa. Dan kepadamu aku memberikan kau tanggung jawab untuk melakukan semua ketetapan, peraturan, dan perintah. Bangsa yang lain berjalan dengan peraturannya sendiri. Lalu Elohim teringat akan janji itu kepada Abraham. Aku harus menggenapi. Bagaimana caranya? Kalau dia cuma menjadi Elohim penyelamat bagi Israel saja, maka Elohim tidak konsekuen dengan janjinya kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa. Berarti Elohim juga akan menjadi penyelamat bagi seluruh manusia. Betul? Nah, kalau bagi seluruh manusia. Nah, sekarang di dalam kitab perjanjian lama dikatakan, akulah Yahweh Elohimmu keselamatanmu. Kan dia katakan, jadi keselamatan di dalam siapa? Yahweh. Tapi karena dia ada janji, dia harus menebus bangsa-bangsa. Dia harus tebus bangsa-bangsa dari mana? Pelanggaran dari bangsa-bangsa yang tidak berjalan dengan ketetapan dan peraturan Elohim. Itu sebabnya, siapa yang bisa menebus? Siapa yang bisa menolong bangsa-bangsa? Hanya dia. Hanya Elohim yang bisa melakukan itu. Karena dia menjadikan bangsa-bangsa. Hanya dia yang bisa mengalahkan iblis untuk berkata, lepaskan sengatmu, lepaskan ikatanmu terhadap bangsa-bangsa. Lalu dia mengambil inisiatif. Karena dia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Maka dia bisa menjadi anak manusia. Dia bisa muncul sebagai manusia karena dia punya unsur. Yaitu tadi panji atau kehadiran. Dia hadir menjadi anak manusia sebagai seorang manusia, bukan hewan. Nah, dia mengajar. Mari lihat, yang diajarkan apa? Kerajaan. Injil kerajaan, artinya dia mengajarkan ketetapan peraturan. Dan dia bilang, hai bangsa-bangsa,
setiap kamu yang percaya bahwa aku adalah Elohim, dia juga bicara kepada Yahudi. Ya, kamu akan disebut keturunan Abraham. Jadi kematian dia itu, dia datang bukan tebus dosa karena gue mencuri, dosa gue diampunin. No way. Kalau itu yang terjadi, no wonder hari ini orang-orang hebat di luar negeri sana tidak mau punya ke agama. Bagaimana bisa aku yang mencuri, dosaku diampuni, besok aku curi lagi aja, berdoa lagi? Gak ada. Yang dia tebus adalah bangsa-bangsa, supaya oleh karena percaya dia adalah Elohim, mati untuk tebus, maka kamu percaya kepadaku, berarti kamu ikut apa yang sudah kuajarkan, kutinggalkan, maka kamu bisa bilang kamu keturunannya Abraham. Dan Abraham, Elohim itu tergenapi janjinya. Oleh karena kita bangsa-bangsa hari ini, maka Bapak Yahweh punya janji sama Abraham, sudah sempurna. Tidak cuma kepada Israel. Nah, hari ini keselamatan, Yeshua bilang waktu dia berjumpa dengan wanita Samaria, dia bilang apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu jelas banget. Artinya apa? Bukan berarti orang Yahudi secara daging, tetapi mau bilang dia lahir dari bangsa itu. Nah, dia ada dari bangsa itu. Jadi secara tidak langsung bangsa Israel sudah punya keselamatan. Sudah, jangan orang Kristen kegeeran. Saya marah di YouTube waktu dibilang tidak ada keselamatan bagi bangsa orang Yahudi. Saya bilang salah kamu. Kau pikir kita gereja ini bisa dapat keselamatan dari siapa? Nangkep ini. Jadi orang Yahudi sudah punya keselamatan. Urusan dia. Kalau dia tidak pakai meterai Yeshua, itu urusan dia, adalah meterainya Bapak Yahweh. Itu sebabnya mereka pakai tudungnya ditutup kepalanya. Karena meterai keselamatan mereka adalah nama Yahweh sendiri. Nah, kita bangsa-bangsa, keselamatan kita di dalam siapa? Dalam Yahweh. Tetapi meterai kita siapa? Bagaimana kok bisa, sekarang contoh, bagaimana Ibu Ondang bisa datang ke Gibeon? Karena meteraiku apa? Karena aku dosen di sini gitu. Berenang ke Gibeon sana nggak bayar, kok bisa? Ya karena aku meterainya, aku stafnya Gibeon gitu. Jadi meterai. Jadi keselamatan kita Yahweh, tetapi bukan Yeshua. Ya Yeshua, karena Yeshua itu adalah Yahweh. Meterai di bumi, meterai di Samayim. Jadi dia meterai, makanya dia bilang akulah jaminanmu. Elohim sendiri jaminan, tapi harus ada namanya. Jadi keselamatan bukan berarti orang Yahudi tidak punya keselamatan, punya. Orang kita bangsa-bangsa punya keselamatan, iya. Kepada siapa keselamatan kita? Datang dari siapa? Dari Yahweh sendiri. Tetapi kita membedakan kita dengan Yahudi adalah kita pakai meterai Yeshua. Yeshua lah meterai kita, sehingga kita bilang Bapak Abraham adalah nenek moyangku. Lalu karena Yeshua lah kita bisa lakukan Torah. Kita nggak ada Yeshua, kita nggak bisa lakukan Torah. Jadi jangan terbalik. Sekarang gereja kok bilang kok percaya Yeshua, tapi kok nggak lakukan Torah? Bagaimana itu? Kan karena Yeshua kita bisa lakukan Torah. Saya dimarahin sama orang Yahudi. Kamu nggak boleh lakukan Torah. Dari mana kau bilang kau nggak boleh? Karena Yeshua aku melakukan Torah. Itu alasan kita. Kenapa kita harus melakukan Torah? Nah, jadi keselamatan di doktrin Gibeon itu tidak pernah berubah. Cuman mungkin cara penyampaian kami dengan yang gereja yang saya pernah alami dulu itu sangat berbeda. Mungkin kalau dibilang kelas, waktu dulu aku TK, sekarang aku mahasiswa. Nah, mungkin itu lebih kepada itu Pak. Tadi Pak si Tinjak ya. Jadi keselamatan tetap di dalam Yahweh, dari keselamatan datang dari Yahweh di dalam nama Yeshua. Itulah meterai kita. Jadi di kita tidak ada istilah Yeshua adalah manifestasi lagi atau anak Elohim. No. Yeshua adalah Elohim sendiri, Davar Elohim, firman Elohim. Dia firman Elohim yang hidup yang menjadi daging, seperti itu. Nah, kembali karena tadi ada pergeseran. Contoh, tadi saya tertarik dengan kalimatnya Pak Sitinjak. Salib sama menorah sama saja, tidak bisa sama. Karena salib tidak dikenal di kitab suci. Kalau kita belajar lagi, pada zaman itu tidak ada salib istilahnya dua kayu.
Yang tersalib di dalam istilah dulu itu adalah satu batang kayu. Tidak ada yang begini. Ini konsep baru muncul ketika organisasi gereja dunia mulai ada. Dulu nggak ada begini. Satu batang kayu salib. Dan firman berkata, terkutuklah orang yang disalib. Jadi salib tidak pernah dijadikan simbol ataupun panji untuk kekristenan kita. Karena tidak pernah diperintahkan buatlah salib, tapi dikatakan apa? Pikulah salib. Kalau Tuhan hadir, apakah dia jadi beban buat kita atau memerdekakan kita? Kalau Tuhan hadir artinya memerdekakan. Berarti firman-Nya berkata, Elohim itu adalah roh. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Jadi tanda pergeseran, ya. Dari awal dia bilang inilah menjadi tanda, taruhlah itu di ruang kudus. Menjadi tanda kehadiranku. Nah, itulah yang tersisa sekarang yang bisa kita buat. Kita nggak bisa bikin tabut. Karena tidak boleh bikin tabut, hanya itu aja yang pertama kali, dan itu yang udah diangkat hilang. Nanti tanda kehadirannya. Nah, lalu itu dibuat. Orang Yahudi buat. Tapi terjadi nggak pergeseran di orang Yahudi? Ada. Orang Yahudi juga mengalami pergeseran. Apa itu? Contoh, menorah yang harusnya 7, mereka geser menjadi 9. Itu namanya menorah Hanukkah. Dan itu bukan panji, tapi hari ini buat mereka adalah itu bukan panji iman, tapi itu panji kebangsaan. Menorah bagi orang Yahudi adalah panji kebangsaan. Kalau kamu pakai panji 9 berarti kamu orang Yahudi gitu loh. Tapi kalau kamu bikin menorah itu 7, mereka suka bilang, Christian candle, dia bilang itu. Jadi punyanya orang Kristen. Jadi terjadi nggak pergeseran? Sama nggak dengan kekristenan? Satu awalnya, lalu kegeser. Sinode Gereja Dunia membuat katanya, yuk satu ke Tuhan, satu ke manusia. Makanya mulai muncul salib. Kalau ada orang bilang, Bu, zaman perang iman ya, perang salib, kan pakai salib. Coba tunjukkan ke saya salibnya seperti apa. Salib itu kayak angka tambah, ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, itu ukurannya sama. Jadi kayak simbol apa ya, palang merah. Mata penjuru. Itu tidak bicara dia digantung, tapi bicara 4 penjuru mata angin, amanat agung. Mereka itu disuruh, simbol mereka murid itu bilang, kalau udah lihat tanda, oh ngoceh, lihat tanda, oh oke, kitalah anggota yang diperintahkan 4 penjuru. Jadi memang istilahnya salib, tetapi bukan salib seperti yang dibuat oleh kita sekarang. Lalu di dalam Mazmur berkata, lihatlah, musuhmu telah mengaum-ngaum dan menaruh panjinya di tempat-tempat pertemuanmu. Sekarang saya tanya, salib itu panjinya siapa? Siapa yang bikin salib? Siapa yang menggantung di atas salib itu? Iblis. Itu pekerjaan si jelek. Itu tanda kemenangan si jelek bisa membuat semuanya tergantung. Jadi tanda itu hari ini ada di mana? Di tempat pertemuan, perkumpulan orang-orangnya Elohim. Dan itu sudah ditulis oleh Daud. Lihat, musuhmu telah membuat panjinya di tempat-tempat pertemuanmu. Berarti ini bukan lagi bicara tanda, tapi bicara panji. Yesaya 11 berkata, ya, 7 api roh Yahweh, roh hikmat, roh ini segala macam, silakan baca. Lalu dikatakan apa? Pada ayat 10, ini akan menjadi panji yang 7 roh itu, dan akan diingini, dicari oleh seluruh bangsa. Itu nubuatan. Artinya pada waktu itu Yeshua belum lahir, tapi nubuatannya sudah ada. Jadi kehadiran dia itu untuk bangsa-bangsa. Jadi itulah panji. Jadi menorah 9 itu juga, saya juga bilang orang Yahudi itu kalian mengalami pergeseran. Tapi pergeseran itu juga punya alasan. Orang Yahudi bukan tidak punya alasan membuat pergeseran. Ada, karena Hanukkah itu muncul karena pada perang waktu di Yerusalem itu cikal bakalnya, ya. Sama, kita juga salib. Itu juga adalah hikmat manusia untuk membuat tanda di dunia ini kita kelompok orang percaya, tapi bukan panji. Nah, hari ini yang Tuhan inginkan adalah pewahyuan tentang di akhir zaman adalah mengenal dan memahami, memegang panji. Karena dia datang dengan panjinya.
panji-panjinya. Dan dia juga bilang di hari terakhir sebelum aku datang, sebelum kesudahan akan ada lawatan roh, api lagi yang akan dia taruh ke semua orang. Nah, apa sih yang mau digarap, direncanakan Bapak? Yaitu pengenalan, pengetahuan akan itu, akan kedatangannya dia. Bahwa dia datang dengan bagaimana. Nah, kalau ini kita sudah pahami, maka yang tadi saya katakan, Jew and Gentiles together. Yahudi dan yang ini bisa sama-sama menyembah Elohim yang disebut keselamatan itu. Orang Yahudi mengenal keselamatan dalam Yahweh. Orang kita mengenal Yahweh karena Yeshua. Tapi bagaimana mediasi untuk kita bisa melihat? Yaitu tadi 7 api roh. Nah itu Pak. Jadi panji ini gak bisa digantikan. Bendera Indonesia ya cuma satu, gak bisa ada 2. Tapi lambang Indonesia bisa burung Garuda. Bisa yang lain? Bisa. Banyak lambang Indonesia. Ya, saya pakai baju Batak. Kemarin waktu di Washington pakai baju Batak. Mereka langsung bilang, "Are you Indonesia?" "Yes." "Dari mana lu tahu?" Saya tanya. "Ya karena lu pakai baju itu tradisional orang Indonesia." Lalu ada yang pakai kebaya, langsung bilang, "Kamu ke Malaysia atau ini?" Karena kebaya. Tapi begitu Batak ulos, mereka langsung bilang, "Lu Indonesia." Nah, berarti kalau simbol, tanda, ya bisa banyak. Tetapi panji. Musa berkata, "Yahweh lah panji-panjiku." Dari mana kalau dia ngomong panji-panji? Berarti Yahweh panji-panjiku. Kalau panji-panji itu adalah 7 api roh, maka Yeshua adalah Yahweh. Jadi itu Pak. Jadi kalau misalnya dibilang menorah 9 itu hanya berbicara kebangsaan. Walaupun saya harus katakan orang Yahudi nggak semuanya pintar. Orang Yahudi tidak semuanya religius. Orang Yahudi tidak semuanya seperti yang dikatakan orang, wah kalau udah Yahudi udah paling benar lah dia. Tidak. Saya tidak takut ngomong itu di YouTube. Waktu saya ditanyain saya bilang, "No, sekalipun kamu Yahudi bukan berarti saya segala-galanya udah paling benar datangnya dari kamu." Saya bilang tidak. Kenapa? Karena firman berkata, pewahyuan itu akan dibuka datangnya dari timur. Berawal dari barat. Ya, kita terima dari barat toh. Tetapi di akhir terakhir zaman dia bilang dari timur akan kembali lagi ke barat. Nah, jadi saya suka bilang sama anak-anak saya, jangan kecil hati karena kau hanya lulusan Gibeon. Kenapa di hari terakhir Tuhan itu tidak pakai orang bule? Rahasia dia singkapkan itu di akhir zaman adalah dari timur, dari Indonesia. Dia sudah kasih nubuatan itu, Bapak Ibu. Kita harus berbagi contoh. Pertama kali mujizat terjadi dibuat oleh Yeshua di mana? Kana. Apa yang dia buat? Anggur. Air menjadi anggur. Tahu nggak? Di era terakhir tahun 2000-an, ya, udah masuk zaman akhir toh. Elohim membuat mujizat yang hal yang sama di Indonesia, di Pulau Soe, di kota Soe, di NTT tahun 1965. Apa yang dirubah? Air menjadi minyak. So, apakah ini tidak punya arti? Pertama dia buat air menjadi anggur. Anggur bicara kemanisan. Berkat. Semua kita akan dapat berkat. Tapi di akhir zaman dia bilang apa? Air menjadi minyak. Apa arti minyak? Pengurapan. Artinya Elohim akan melepaskan pengurapan yang lebih besar lagi datangnya dari timur bumi ini. Jadi kalau lagi bilang gini, oh kalau gitu akulah itu, boleh. Kita boleh bilang kita, karena kegerakan pemulihan itu kan mulainya dari kita. Lalu apalagi yang dia inginkan? Kenapa dari timur? Dia bilang, nanti dari timur itulah suara puji-pujian akan terdengar nama Yahweh. Untuk apa tujuannya? Supaya Israel cemburu. Israel itu cemburu. Hari ini teman-teman saya di Israel suka bilang nih, aku cemburu sama kamu karena kau bisa disebut Shema Israel Yahweh Elohim. Karena kalau mereka nggak Shema Israel Adonai Elohim. Saya bilang nih, dulu saya dimarahin. Kalau lagi di sana bareng-bareng dimarahin. Tiup shofar dimarahin hari Sabtu, nyebut ini dimarahin saya Sabtu. Saya bilang nih, setelah saya jabarkan, mereka nggak berani lagi nyalahin saya. Cuman kalau saya nyebut Yahweh, kayaknya mereka mau tutup kuping. Bukan karena tidak suka sama saya, tapi mereka takut. Jadi habit. Itu menjadi habit, jadi kebiasaan. Yang menurut saya
ya saya nggak mau menghakimi orang Yahudi. Kenapa? Karena urusan mereka berurusan dengan Bapak Yahweh sendiri. Jadi ini yang saya mau minta, gereja juga jangan terlalu menghakimi Israel tidak punya keselamatan gara-gara tidak percaya Yeshua. Hei, itu dulu. Kalau kita hari ini mengerti firman, kita nggak bisa. Kalau nggak kita berantem terus sama orang Yahudi. Orang Yahudi marah-marah terus. Enak aja kalian Kristen menuduh kami nggak punya keselamatan. Tapi sekarang kita tahu keselamatan itu dari Yahweh. Ya, Yahweh yang menyelamatkan, makanya Yeshua. Shua itu adalah keselamatan itu. Ya keselamatan Yeshua. Nah, SH itu juga menentukan. Tadi ada pertanyaan dari dia antara S dengan S titik. S dengan shin. Shin ada shin gitu. Nah, itu juga menentukan. Tadi saya katakan sama dia, ada orang shalom. Ya, it's okay kalau sound. Tapi soundnya sebenarnya harusnya salom. Nah, S, shalom, SY kalau ditulis itu udah salah besar. Tidak punya kekuatan di dalam huruf. Di dalam Ibrani ada pelajaran namanya olam ot otiot. Jadi setiap huruf memiliki kekuatan dan makna. Nah, contoh S, SY dengan SH. SH itu pakai titik. Nah, kalau dia pakai titik di kanan atau di kiri, nanti belajar sama dok yang bagian Ibrani. S yang pakai SH itu selalu berhubungan dengan surga. Shamayim, Salom, Sabat. Gak bisa sembarangan kita ngomong Shema. Jadi S pakai H itu di dalam ilmu olam otiot itu punya kekuatan. Jadi banyak sekali yang mesti dipulihkan. Nah, itulah salah satu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi keselamatan di Gibeon tetap Yeshua. Kita persingkat, Yeshua keselamatan, yes. Yang datang dari Yahweh. Mungkin bahasa keseharian, tetapi dalam ilmu yang sudah makin tinggi kita bilang keselamatan itu dari Yahweh. Yang di dalam nama Yeshua aku terima. Orang yang Yahudi bilang keselamatan datang dari Yahweh. Yang aku terima dari Yahweh sendiri gitu. Nah, kalau ini tadi pancing ketemu, maka kita berdua bisa jalan bareng. Kita nggak berkelahi, kita nggak menghakimi Yahudi. Nanti orang Yahudi bilang gini, enak aja loh. Yeshua sendiri bilang apa? Dari kami kok datangnya, kata gitu kan. Kenapa kalian sok tahu? Itu kalau di sana lagi belajar apologet, itu berantemnya di situ-situ aja sama orang Yahudi. Selama saya di sana, itu aja saya bilang, aduh. Makanya saya kadang-kadang suka pusing sendiri. Ini yang Kristen, kenapa nggak mau rendah hati? Tidak ada yang salah dengan Kristen, tapi harus dipulihkan. Tidak ada yang salah dengan orang Yahudi, tapi orang Yahudi juga harus dipulihkan. Yang dipulihkan apa? Knowledge-nya, pewahyuannya. Yang bikin salah semua adalah membuat pewahyuannya sendiri. Masuk kita gereja ini kan, semua dasarnya kan semua dari kitab suci, dari firman. Tapi endapnya mana? Semua mau bilang begini begono. Karena kenapa? Karena pewahyuan. Nah, jadi pewahyuan itulah yang dipulihkan, dan dalam hal ini